Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Lailil Ahadiah. Saya kalau di SMP Persatuan Kerembung dipanggil dengan Bu Lailil atau Bu Lail juga boleh. Anak-anak, saya di SMP Persatuan Kerembung sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS atau MOS tahun pelajaran 2021 tentang kurikulum 2013. Yang pertama, apersepsi. Kurikulum 2013 ini lebih jelasnya adalah gambaran tentang aturan main bagaimana kita sekolah di SMP Persatuan Kerembung. Karena salah satu dari misi sekolah kita mendorong, membantu peserta didik menggali potensi dirinya sendiri sehingga dapat berkembang secara optimal. Kemudian aspek penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, sikap, dan perilaku. Di samping nilai keterampilan, sikap, dan perilaku, nilai pengetahuan juga sangat penting bagi siswa. Jadi bagi kalian semua, supaya nilai pengetahuan bagus, siswa harus rajin belajar. Pengertian dari belajar itu sendiri anak-anak, belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang atau pada diri kita sendiri dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Perubahan sikap di sini termasuk mencakup perubahan pengetahuan atau disebut juga kognitif, perubahan sikap afektif, kemudian perubahan keterampilan. Perubahan pengetahuan atau kognitif itu seperti apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian perubahan sikap atau afektif, yaitu perilaku dari negatif menjadi perilaku yang positif. Perubahan keterampilan atau psikomotorik dari yang tidak terampil menjadi terampil. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar anak-anak. Yang pertama, ada niat dalam diri kita sendiri, harus ditanamkan dalam diri kita sendiri, itu ada niatan untuk belajar. Kemudian yang kedua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang, sehingga ilmu kita semakin luas. Jadi tidak hanya dari mengharapkan informasi dari guru saja, tapi kita tunjang dengan buku penunjang dan juga buku pegangan. Yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Jadi, latihan itu tidak harus satu kali anak-anak, tapi juga beberapa kali. Kadang ada di antara kita satu kali latihan bisa, ada yang butuh beberapa kali latihan baru bisa. Yang keempat, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Jadi, kalau misalnya kita itu harus bisa menyeimbangkan antara waktu belajar dengan waktu refreshing. Jadi kita tidak boleh refreshing terus, belajarnya tidak, tapi juga tidak boleh belajar terus, refreshingnya tidak. Jadi harus ada keseimbangan antara dua itu. Kemudian faktor yang kelima, membuat jadwal belajar, latihan,
membuat jadwal belajar latihan-latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Jadi setelah dipelajari, kita perlu mengerjakan latihan-latihan. Mungkin kalau kita sudah diberi LKS, misalnya pelajaran tertentu, contoh pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu LKS itu kita bisa buat latihan-latihan. Kemudian faktor yang keenam, mengkonsentrasikan diri dalam belajar karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Jadi kalau misalnya kalian model gaya belajarnya itu suka yang sunyi, jadi harus bisa mempersiapkan diri. Oh, saya kalau misalnya waktu posisi ada teman, itu saya tidak bisa konsentrasi karena banyak teman. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengatur waktunya. Jadi kalau misalnya jam segini teman-teman bermain, ya itu nanti jam berapa kamu waktunya belajar harus sudah diselesaikan bertemannya ini. Harus sudah mulai konsentrasi dengan belajar. Faktor yang ketujuh, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar menimbulkan kenyamanan, menimbulkan enak dalam melakukan kegiatan belajar. Jadi kalau kamu misalnya di situ nyaman, oh kok ternyata ruangan saya ini kotor atau tempat saya untuk belajar ini kotor, ya kamu bersihkan dulu, dirapikan dulu kalau misalnya itu di dalam kamar. Kalau sudah nyaman, baru kita nanti akan semakin betah untuk belajar. Kemudian selanjutnya anak-anak, cara belajar siswa di sekolah. Jadi di sini adalah bagaimana kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Sebenarnya ini anak-anak hampir sama dengan waktu kalian di SD, cara belajar mengajar di SD, tapi tetap perlu saya sampaikan nanti kamu untuk perbandingannya. Yang pertama, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Jadi kalau misalnya sekarang posisi belajarnya pandemi, daring dari rumah, berarti misalnya di grup itu sudah disiapkan jam 7 sudah mulai daring. Jadi sebelum jam 7 itu kalian harus sudah mempersiapkan diri. Paling tidak jam setengah 7 sudah sarapan, jam 6 sudah mandi, dan sebagainya. Yang kedua, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Jadi, tidak hanya waktu mau belajar berdoanya, diusahakan semua setiap mau melakukan sesuatu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Keempat, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Jadi kalian tidak usah takut, tidak usah misalnya karena siswa baru takut dengan misalnya guru baru kenal, tidak apa-apa. Sekiranya kamu di situ ada yang kurang paham, silakan acungkan tangan atau permisi untuk mengajukan pertanyaan mana yang belum jelas. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Jangan lupa anak-anak, setiap kita mendengarkan sesuatu atau dimanapun itu berada, jadi buatlah catatan-catatan penting. Kalau misalnya di situ kamu tidak membawa alat tulis, ya silakan buat catatan-catatan penting itu di HP kalian masing-masing. Yang keenam, membuat rangkuman. Jadi catatan-catatan tadi, kalau istilahnya sekarang itu mind mapping ya. Bisa rangkuman itu kamu buat bentuk mind mapping sehingga dengan model kamu sendiri. Sehingga kamu bisa memahaminya dari catatan-catatan kamu sendiri itu. Yang ketujuh, mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sudah dipelajari tadi. Jadi, jika ada di antara kalian ada yang sudah disampaikan guru tadi, ada yang belum paham, jadi silakan kalian bisa berdiskusi, berkonsultasi dengan teman-teman sebaya kalian, sehingga kalian menjadi paham. Kemudian belajar mandiri atau belajar sendiri. Belajar mandiri ini maksudnya proses belajar yang kalian lakukan sendiri. Membahas materi pelajaran yang dilakukan pada waktu jam-jam kosong
serta mendapat tugas dari guru. Seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan sebagainya. Jadi ini dilakukan oleh kalian sendiri. Belajar kelompok. Belajar kelompok ini belajar yang dilakukan bersama dengan teman-teman sekolah kita. Membahas suatu pelajaran juga yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan belajar kelompok, ini biasanya kita akan mendiskusikan sesuatu dalam kelompok itu. Misalnya, membahas suatu persoalan bersama-sama dengan menampung dan menerima pendapat teman-teman dalam satu kelompok itu. Ditampung, diterima, kemudian didiskusikan, sehingga kita mendapat kesimpulan baru, mendapat pendapat baru dari hasil diskusi itu. Cara-cara belajar di rumah. Ini perlu diperhatikan, perlu kita perhatikan karena memang normalnya itu ya, kita enak kalau belajar langsung saling tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Terus baru selanjutnya kita review, kita ulang lagi di rumah. Tapi berhubung sekarang kondisinya seperti ini, sedang PPKM darurat, jadi ya kita lakukan semuanya daring dari rumah. Yang pertama, cara belajar di rumah, mengatur waktu. Jadi karena ini kita hampir semuanya kita lakukan di rumah, jadi kita harus bisa mengatur waktu. Kapan untuk mengulang pelajaran, kapan untuk melakukan refreshing atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, mengulang pelajaran atau menghafal. Jadi apa yang sudah kita pelajari dari waktu pembelajaran daring tadi, kita ulang lagi, kita buka lagi. Kemudian kita hafalkan hal-hal yang penting. Setelah itu kita membuat ringkasan dari hal-hal yang penting tadi. Kemudian kita ulang lagi dari awal. Kita ulang lagi dari awal, kita baca dengan baik. Selanjutnya, setelah mengulangnya, maka kita akan mengerjakan latihan-latihan, kemudian mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dengan diselesaikan di rumah. Selanjutnya, saya kira dari materi yang disampaikan di atas tadi, kalian sudah memahami semuanya ya. Nah, ini kita akan berikan evaluasi tentang kurikulum 2013 ini. Jadi, intinya anak-anak, di sini kita menyampaikan, bagaimana sih nanti kita itu bisa menyelesaikan kurikulum kamu sendiri ya, ini ya. Bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, bagaimana kita bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi di sini setelah memahami materi di atas, kemudian silakan anak-anak membuat rencana yang harus kamu siapkan ya agar kita bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dengan membanggakan. Contohnya seperti ini. Misalnya nanti setelah SMP, kalian akan melanjutkan sekolah SMK atau SMA negeri. Nah, di situ rencana yang kamu buat, misalnya satu, saya harus, contoh ini ya, saya kasih contoh, nanti kamu silakan kembangkan sendiri. Tidak ada jawaban yang salah, karena itu merupakan rencana dari kalian, rencana kurikulum kalian masing-masing. Jadi misalnya contoh, karena kita punya program, punya ancangan, nanti setelah lulus SMP saya mau ke SMK negeri atau SMA negeri, nah saya harus mempunyai nilai di atas 85 misal, atau nilai di atas 90. Nah, mulai dari sekarang itu harus dirancangkan. Supaya nilai saya bisa di atas 85 harus bagaimana? Nah, itu dirancangkan. Nah, jadi silakan nanti diselesaikan, ditulis di Google Form-nya kalian masing-masing yang sudah di-share di grup. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, terima kasih dari saya. Salam bahagia, belajar dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.